Ini emang storynya Aura Kasih dilingkarin, terus Miss You R di pojok, terus di zoom ya. Oke, perhatikan slide story Aura Kasih ini, paham kan? Oke, yang dilingkarin sebuah lukisan yang duduk menyendiri dengan pakai selai warna merah di dekat danau ya, sendirian. Dan ini ada dari Reels. Kok sama? Kebenaran mungkin ya, tapi sama. Atau kebetulan aja ya lukisannya. Cuma jarang terjadi ketika lukisan itu sama dengan seseorang, itu jarang terjadi, guys. Halo guys, kembali lagi di channel FHR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, jadi hari ini kita bersyukur teman-teman karena editor kita sudah mulai sehatan katanya ya. Jadi kita bisa upload 2, yang dimana satu lagi kita bakal ngebahas soal RK ya, Ridwan Kamil yang berduga berselingkuh dengan AU. Menarik banget ya. Sebenarnya udah ada kita sepil ya dari website FKR Project sendiri. Ya, semoga nggak ketinggalan ya, karena kasus ini udah bergulir beberapa hari. Tapi mau nggak mau, aku harus tetap memberi kalian tentang updatean gimana sih kelanjutan dari kasus ini dan kenapa ini kasus bisa viral. Ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu aja ya. Kalau udah tahu ya gak apa-apa ditonton, karena kan ini versi reaction ya. Yaudah, aku mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena channel ini akan mengkupas kasus-kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, sebelum kita mulai, kita bakal dengerin salah satu video dulu dari ini. Netizen bongkar jejak digital kedekatan Aura Kasih dan RK jadi sorotan. Terus mencari jejak digital untuk mengungkap hubungan RK dan Aura Kasih. Beberapa foto-foto dan story yang pernah diposting Aura Kasih yang berserakan di jagat maya pun dihimpun netizen bak puzzle-puzzle peristiwa yang seolah terhubung. Tindakan cocok logi ini ditunjukkan dengan mengaitkan foto berlatar lukisan RK hingga ungkapan kerinduan dan terima kasih terhadap pria berinisial R yang diduga pernah diposting Aura Kasih. Lantas mungkinkah yang dimaksud adalah Ridwan Kamil? Siapa? Nanti saya tanyain dulu ke PRK-nya ya. Saya tanya dulu ke PRK-nya. Karena nggak ada inisiatifnya nggak sih Aura? Ya sedapatnya aja mengalir, ya mengalir aja. Itu dia isu yang beredar ya teman-teman. Nah oke, kita jelasin dulu sedikit ya, kenapa awal mulanya isu ini bisa beredar. Mari kita bakal bahas. Oke, jadi ada salah satu tweet ya, atau mungkin Twitter di sini berstatement seperti ini. Ini benar nggak sih guys, rumor RK punya selingan selain LM, yaitu si AK. Dari kalangan artis kaget sih pas tahu, pantesan pernah nyalek karena dicalonin si RK. Ternyata ini orangnya. Kalau kita lihat videonya, cinta yang tampak seromantis itu akhirnya runtuh kala oleh ego seorang laki-laki. Oke. Setelah Lisa Mariana, yang diisukan sekarang berkelanjutan yaitu dari Aura Kasih. Oke. Nah, awal mulai tuh gosipnya beredar dari sini. The next Lisa selanjutnya yang muncul adalah nama Aura Kasih. Jadi netizen itu curiga ketika Aura Kasih batal nyalek di pemilu 2024. Padahal direkomendasikan Ridwan Kamil maju dari Golkar. Ya, aku sendiri nggak tahu kenapa dia bisa direkomendasikan menjadi nyalek gitu. Apakah ada impact yang sangat berpengaruh? Kalau kita baca ya, dari salah satu berita Tribun News, nama artis Aura Kasih sempat digadang-gadangkan mendaftar sebagai calon legislatif caleg dari Golkar untuk memperebutkan kursi DPR RI pada pemilu 2024. Soal itu Aura Kasih menyampaikan klarifikasi, ia menegaskan tak mendaftar sebagai caleg di pemilu. Enggak, aku nggak ikut, kata Aura Kasih ketika ditemu di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis. Terus kenapa tiba-tiba RK yang malah kayak ingin banget gitu Aura Kasih menyalek gitu ya? Kenapa? Ada apa? Aura mengeklaim kedekatannya dengan partai Golkar selama ini karena sempat terlibat proyek sosial yang diurus bersama-sama. Aku bikin yayasan aja dalam kurung sama Golkar, ucap wanita berusia 35 tahun itu. Hanya saja Aura Kasih tidak mampu memberikan penjelasan tentang pembatalan dirinya nyalek untuk DPR RI dari partai Golkar. Terima kasih ya, hatur nuhun.
ujar Aura Kasih. Diberitakan sebelumnya nama Aura Kasih terdaftar dari KPU sebagai bacalek dari Partai Golkar dalam pemilu 2024. Aura Kasih dikabarkan maju mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI setelah mendapat rekomendasi langsung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aura Kasih maju menjadi bacalek DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Jabar X meliputi Banjar, Ciamis, dan Pangandaran. Sebelum memberikan bantahan, Aura Kasih sempat membenarkan terkait proses pencalengan bersama Partai Golkar serta kabar mendapatkan rekomendasi langsung dari Ridwan Kamil. Aura Kasih mengakui dirinya mendapatkan rekomendasi dari Kosgoro Jawa Barat untuk maju menjadi anggota DPR RI dalam pemilu 2024. Ini padahal backingannya kuat loh. Ridwan Kamil yang pada waktu itu dia menjabat sebagai gubernur ya. Kuat loh menurut aku. Tapi Aura Kasih kayaknya nggak mau nih. Oke, kita lihat nih statement dari netizen ya. Gue juga pernah dapat cerita dari temen gue yang kerja di hotel. Pernah lihat RK sama AK di hotel daerah Jakarta. Mau nggak percaya, tapi ini dapat info yang sama juga. Aku nggak percaya karena nggak ada bukti ya. Next. Oke, ada lagi salah satu tweetan ya. Real, jalanin aja dulu sampai capek. Pada dasarnya emang kamu harus benar-benar capek dulu biar bisa merasakan yang namanya lost respect and lost feeling sama seseorang. Karena mau sesakit apapun, mau seberapa kali pun kamu disakiti, kalau kamu belum capek tetap bakal mikir kalau dia bisa berubah. Intinya nggak usah suka upload ke medsos tentang keharmonisan, kebahagiaan, kekayaan, dan lain-lain. Sumber ain astagfirullah. Atau menurut netizen, benar-benar meratukan wanita, Masya Allah, seakan tak percaya. Ikut prihatin Bu, kita sama. Malu sampai ke ubun-ubun, tapi kalau Bu Cinta kuat menghadapi keegoisannya, jalanin aja Bu Cinta. Setiap rumah tangga pasti diuji sayang banget kalau pisah udah 29 tahun. Kayak gimana guys? Ini ada statement yang menurut aku kayak ya sayang gitu kalau udah bercerai. Menurut aku sih ceraikan aja. Soalnya buat apa dipertahankan ketika itu menyakitkan, apalagi mendengar cerita orang-orang gitu. Kalau emang itu terjadi ya. Ini kan namanya Lisa Mariana part 2 dong. Ada Lisa Mariana selanjutnya. Mungkin karena pas kasus Lisa Mariana gak ketahuan, berlanjut lagi sama si Aka ya. Ini dugaan ya. Aku rasa Lisa bukan yang pertama, tapi puncaknya. Makanya Bu Cinta nyerah. Gitu suatu pemikiran tadi ya rupanya. Kayak ada Lisa Mariana selanjutnya kan ini jatuhnya. Makanya pelajaran jangan suka posting kemesraan gak lama, foto kemesraan hilang muncul tag isinya hati yang terluka. Alah peri iroh. Kalian gak nyangka kan seorang Ridwan Kamil itu yang sebucin itu ternyata menyimpan sisi gelap ya. Yang namanya juga manusia ya. Next. Oke, ini yang di berita tadi, bukti-bukti yang beredar ya. Bukti-bukti yang beredar. Perhatikan slide story Aura Kasih ini pertama kah? Oke, ini emang storynya Aura Kasih dilingkarin. Terus Miss You Air di pojok. Terus di zoom ya. Oke, ada lagi sebuah buket bunga. Apa ini cincin? Oh bukan ya, buat ngejepit kertas. Masih sama dari Aura Kasih. Perhatikan slide story Aura Kasih ini, paham kan? Oke, masih thank you Air. Kayak mengucapkan terima kasih. Perhatikan slide story Aura Kasih ini, paham kan? Oke, yang dilingkarin sebuah lukisan yang duduk menyendiri dengan pakai selai warna merah di dekat danau ya, sendirian. Terus di sini captionnya tulis Dear John. Oke, kita coba cari di Google apa arti Dear John. Dear John dalam kurung yang terhormat adalah istilah untuk surat perpisahan dari seorang wanita kepada pasangannya. Biasanya tertera yang memberitahu bahwa hubungan mereka berakhir, sehingga karena sang wanita menemukan orang lain atau tidak bisa menunggu lagi. Jadi gak bisa menunggu lagi. Oh my god. Oh, ini artinya hubungannya udah berakhir. Dan ini ada dari Riff. Kok sama? Kebenaran mungkin ya, tapi sama. Di danau duduk sendirian 2023. 2024-nya menyalonkan. Kapan RI? Kemana kita sekarang? Kenapa panggil aku Kapten RI? Kan maksa dikit. RI Ridwan Kamil. Saatnya kita pulang. Perjalanan sudah usai. Bukan kemana kita pergi, tapi yang penting dengan siapa. Dan kita harus selalu pergi bersama. Wow.
Oh, di balik foto sendiriannya ada istrinya. Oke. Atau kebetulan aja ya lukisannya. Cuma jarang terjadi ketika lukisan itu sama dengan seseorang, itu jarang terjadi, guys. Soalnya pakainya sama gitu, pakai yang bikin sama adalah bukan di warna tapi yang apa yang buat di leher itu ya. Itu jarang terjadi loh, sedetail itu gitu lukisannya. Oke, kita lihat statement netizen. Berarti emang si lanang pemain ya? Kirain cuma Lisa doang. Ya seseorang bisa aja ya, ini kan manusia ya. Bisa aja manusia itu ketika melakukan sesuatu yang enak terus ketagihan karena nggak ketahuan ya. Jadi kayaknya ini Lisa selanjutnya ini kita nggak menyudutkan ya. Ini kayaknya dugaan. Karena yang terjadi di Konoha ya. Warga awal-awalnya Simpo kagak ingin berkomentar begitu ya terkait wanita idaman lain di balik-balik kekuasaan. Tapi gue gatel banget ya, soalnya bukan apa-apa. Gue perempuan juga dan gue merasakan dimana jika kita dikhianati oleh seorang suami yang ketika di depan publik memuji-muji kita, bahkan nyampe bucin, nyampe kecintaan istilahnya sama kita gitu ya. Nggak taunya kita itu diibaratnya ya udah kayak boneka yang sedang dipepennya sabari diteke begitu kalau kata bahasa Sunda mah ya warga ya. Kukira tuh si kue cucur doang. Mainannya itu ya, jajanannya itu kukira kue cucur doang. Lah tahu-tahu dia sekarang nongol ke permukaan ada si kue lapis legit. Agak mahalan dikit. Pertama si kue cucur berani speak up. Berani speak up tuh kue cucur pertama ya. Nyampe dia juga diperiksa ke KPK. Sekarang si lapis legit juga muncul. Cuman bukan dia yang speak up. Tapi ada orang yang membongkar begitu kan ya. Dan kegiring juga ke KPK juga sekarang. Mau diperiksa juga. Allahu Akbar. Udah keren dah ya. Bu Cinta udah keren dengan langkahmu ya. Mengambil keputusan udah. Mendingan aku mundur alon-alon begitu kan ya. Gue juga kalau jadi Bu Cinta ogah. Dipuji-puji di depan publik. Dicinta-cinta. Dibucin-bucinin lah. Tahu-tahu di belakang mah jajanannya banyak banget. Ada kue cucur, ada kue lapis legit. Tahu ntar habis ini jangan sampai ada nangol lagi ntar kue ini kue ongol-ongol. Pantesan tuh ya dulu mah Jawa Barat sampai adem ayem banget gitu kan, kagak ada gebrakan-gebrakannya kayak sekarang gitu. Agar menjadi Jawa Barat istimewa kagak ada. Yang ada juga zaman dahulu mah ya media sosialnya juga dipakainya bukan buat melaporkan terkait kinerjanya gitu kan, bukan. Tapi media sosialnya itu dipakai buat apa? Buat berjalan di trotoar gitu kan. Menjadi inilah kayak lip-sync lagu-lagu Ariel Noah. Padahal mah berenang dengan bergaya kayak begitu tuh nih, lihat nih. Kue cucur kayak lapis legit gua keren kan begitu kali. Ampun, udah bye. Bentar. Tapi tadi ada statement mana Aura Kasih diperiksa KPK. Wow. Berarti ada sangkut pautannya dengan RK nih. Gue baru bangun tidur, baru mau sahur, terus scroll TikTok, ngeliat komentar, kenapa lu samain gue sama Aura Kasih, Mentang rambutnya sama lagi ya. Kasus sama RK itu 2024 udah pernah saya ingetin di DM, tapi DM saya dicuekin. Akhirnya ungkap kan masalahnya. Makanya lain kali ini buat yang ngerasa pejabat, kalau udah diingetin sama praktisi spiritual, paling enggak ditelaah dulu, jangan diabaikan. Udah stop, lu pada pulang, main lu kejauhan. Di sini bukan Aura Kasih, di sini aura serem, aura gaib, aura kuntilanak, aura pocong, aura genderuwo, aura tuyul sekalipun. Nah di sini semuanya komplit. Jadi lu salah room, main lu udah kejauhan. Sana, minggat dari room gue, ya. Assalamualaikum. Biasanya wajahnya mirip tuh jodoh, tapi kok dilihat-lihat mirip ya. Mau dimirip Aura Kasih apa Dede Ino nih? Ayo udahlah, kayak gini aja guys videonya. Gimana tentang video yang beredar ini? Tapi balik lagi ya, ini belum tentu benar teman-teman ya. Silahkan dicari lagi untuk kebenarannya. Ini hanya cocokologi dari netizen aja gitu. Ini kasus yang sedang berjalan. Aku cuma menyampaikan informasi yang emang sudah ada dan aku dapat dari sosial media. Ya mohon dicari lagi untuk kebenarannya. Jadikan aku konten hiburan semata. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you.
Bye bye guys, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.